Shalom saudaraku, selamat pagi. Saudaraku, bukan hanya tubuh kita yang membutuhkan makanan, tetapi manusia rohani kita juga membutuhkan, saudaraku. Batin kita juga, jiwa kita juga membutuhkan makanan. Makanan rohani yang dibutuhkan oleh komponen itu semua. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Matius 4 ayat yang keempat berkata begini, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi yang terjadi permasalahannya adalah di dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang tidak merasa lapar dan haus di dalam jiwanya. Fisiknya lapar, bisa lapar, dan fisiknya selalu terpenuhi dengan makanan jasmani. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikan tentang jiwanya, batinnya. Karena mereka memang merasa jiwa dan batinnya tidak haus dan lapar. Kalaupun ada kehausan, kalaupun ada kelaparan, maka objek yang membuat mereka lapar dan haus pun berbeda sebetulnya, saudaraku. Objeknya salah. Objeknya adalah hiburan. Objeknya materi, kekayaan dunia, kehormatan, gelar, pangkat, dan masih banyak lainnya. Dan akhirnya saudaraku, manusia menjadi sesat. Manusia salah jalan. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang boleh saya katakan begini. Ini ciri-ciri manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan yang terkunci atau terkurung, saudaraku. Bahwa manusia tidak bisa memuaskan jiwa batinnya dengan apapun kecuali Tuhan. Jadi akan ada kekosongan dalam jiwa manusia yang hanya bisa dipenuhi, diisi, dan dipuaskan oleh Tuhan itu sendiri. Memang tidak ada yang lain yang bisa mengisi di kekosongan jiwa itu. Maka manusia yang normal, yang rohaninya sehat, dia akan bisa merasakan bahwa dia haus akan Allah. Dia benar-benar lapar akan Tuhan. Dan problemnya adalah di zaman ini sangat sedikit orang yang benar-benar memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Sekarang ini sangat sedikit orang yang benar-benar memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Betul, saudaraku. Walaupun mereka dapat merasakan bahwa jiwanya sebenarnya haus dan lapar akan Tuhan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang bisa memuaskan dahaga jiwanya itu hanya Tuhan. Mereka mencoba memuaskan dengan berbagai kesenangan, berbagai hal untuk mereka bisa berkata, aku bisa kok tanpa Tuhan. Saudaraku, iblis itu menawarkan berbagai isian untuk memuaskan dahaga jiwa manusia. Dan apa yang ditawarkan iblis itu menyesatkan. Karena semuanya itu tidak akan memperbaiki jiwa, malah merusak jiwa. Makanya saya selalu sering mengingatkan ini di setiap kesempatan saya bisa memberitakan kebenaran. Karena saya dulu pernah di titik itu, saudaraku. Saya mencoba hidup tanpa Tuhan. Hidup tidak bertuan. Hidup tidak bertuhan. Hidup dengan kakiku sendiri. Seakan-akan, wah itu orang paling sombong, saudaraku. Tapi ternyata tidak bisa. Saya mencoba mengisi dengan berbagai hobi, berbagai kenikmatan hidup. Apa yang dikejar manusia di luar sana, saya mencoba mengejar dan mendapatkannya. Apa yang saya dapat, saudaraku? Setelah mendapatkan itu, tetap kosong jiwa ini. Kesenangan itu sudah di tangan kita sebetulnya. Itu hanya sesaat. Pseudo happiness.
kesenangan yang hanya temporary. Setelah itu kosong kembali. Tapi tambah lama iblis tidak bodoh. Dia semakin mengekang, menjerumus dan mengikat kita dan memenjarakan kita ke dalam kesenangan yang levelnya lebih dalam. Terus masuk sampai di level-level yang boleh saya katakan begini. Suatu saat kalau engkau dan saya tidak mau bertobat, kau dan saya akan rusak, saudaraku. Dan kerusakan jiwa kita akan permanen dan tidak bisa dipulihkan lagi. Jadi kalau hari ini kau mendengar renungan ini dan kau berkata, aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau berjanji di hadapan Tuhan, aku mau menemukan Tuhan saja, dan biar Tuhan saja satu-satunya kebahagiaanku, engkau orang yang paling beruntung, saudaraku. Seperti yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 4-8. Pada saat itu Yesus dibawa ke tempat tinggi oleh iblis, ditunjukkan dengan segala kekayaan dan keindahan dunia ini. Iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lihai kan saudaraku, iblis itu pintar. Apa yang dibutuhkan manusia, dia tahu. Manusia butuh penghormatan. Manusia gila harta, gila kekayaan, gila jabatan, gila akan semua itu. Tapi lihat saudaraku, kalau Yesus menerima tawaran itu di saat itu, maka rusaklah jiwanya. Ini juga yang ditawarkan iblis kepada engkau dan saya. Memang tidak secara harfiah manusia menyembah iblis. Tetapi ketika manusia mengingini kekayaan dunia, artinya manusia terjebak dalam jebakan kuasa kegelapan. Dan ini yang banyak terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan manusia tidak sadar bahwa mereka sedang diperangkap oleh iblis. Jadi itu dianggap oleh iblis, dibuat seakan-akan dunia ini wajar mengejar kekayaan dunia. Jadi semua anak Tuhan pun, orang percaya pun, orang Kristen sekalipun dibuat atau teracuni, terkamiri dengan hal yang sama, mengejar kekayaan dunia. Secara tidak langsung, semua umat manusia didrive untuk menyembah iblis. Jadi manusia menjadi haus dan lapar bukan kepada Tuhan, tetapi kepada objek yang lain. Selera rohani mereka, selera batin mereka, selera jiwa mereka diplesetkan, dirusak, dan diarahkan ke objek yang berbeda, yaitu selain Tuhan. Ini sama dengan orang yang kecanduan minuman keras, sampai tidak bisa tidak minum alkohol tiap hari. Selera tubuhnya sudah merekam bahwa kalau tidak minum alkohol ada sesuatu yang salah. Maka selera tubuhnya sudah disesatkan, saudaraku. Tetapi manusia itu tidak bisa menghilangkan itu. Karena tubuhnya sudah terbelenggu. Seleranya sudah merekam yang berbeda. Terperangkap dengan selera yang salah. Saudaraku ingat ya, iblis itu merusak selera manusia. Bukan saja selera tubuh, terlebih dia merusak selera jiwa. Yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan, tapi ditujukan kepada yang lain, yaitu dunia ini dan segala kesenangannya. Dan ironisnya, kalau seseorang sudah haus akan objek yang lain, dia tidak akan bisa haus akan Allah. Itu mutlak. Karena tidak bisa dua-duanya, saudaraku. Karena manusia tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Kalau orang sudah haus akan dunia, tidak akan mungkin haus akan Allah. Dia tidak mungkin bisa merindukan Allah. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa menjadi kekasih Allah. Maka hati-hati dengan ajaran-ajaran yang membawa dirimu semakin cinta dunia. Karena ikut Tuhan itu harus cinta Tuhan apa adanya.
Bukan cinta akan kuasanya, bukan cinta akan berkatnya, bukan cinta akan pertolongannya. Sekalipun dia tidak menolongmu, bagaimana dengan cintamu kepada dia? Coba pikirin itu, saudaraku. Saya seringkali membawa orang untuk berpikir kritis akan cintanya kepada Tuhan. Cintamu tidak boleh dua arah. Cintamu dan cintaku harus satu arah ke Tuhan. Bisa dikatakan begini deh, sekalipun Tuhan tidak mencintaiku kembali, aku tetap mencintai dia. Meskipun tidak begitu, saudaraku, Tuhan pasti sangat teramat mencintai kita. Bahkan anaknya yang tunggal aja diberikan kepada kita. Tetapi berani gak kita berkata, sekalipun dia tidak mencintaiku, sekalipun dia tidak memberkatiku, sekalipun dia tidak menyembuhkanku, sekalipun dia tidak menolongku, sekalipun dia membiarkanku di padang belantara, aku tetap mencintainya. Berani gak, saudaraku? Seharusnya engkau dan saya seperti dalam 2 Korintus 11 ayat 2-4. Engkau dan saya orang percaya adalah mempelai Tuhan Yesus. Hatimu dan hatiku harus terikat hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan tanpa alasan kalau Paulus berkata, aku takut kalau kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Hawa mau mencapai apa yang seharusnya dia tidak capai. Hawa mengingini bersama Adam tentunya sesuatu yang mestinya dia tidak ingini. Dia mau menjadi seperti Allah. Itu rusak, saudaraku. Gara-gara itu selera jiwa manusia menjadi rusak. Adam Hawa rusak, seluruh keturunannya pun rusak. Karenanya Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayo jujur lihat diri kita masing-masing, saudaraku. Betapa rusaknya jiwa kita. Betapa bejatnya kita bertuhan selama ini. Kita kurang ajar memanfaatkan Tuhan, saudaraku. Betul, benar. Itu harus kita pikirin berkali-kali. Adakah aku benar-benar mencintai Tuhan atau tidak? Kita mestinya selalu haus akan Allah, tetapi tidak merasa haus dengan tepat, dengan proporsional kepada Allah. Karena kita mengisi hati kita dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang kita bisa menggantinya walaupun ini membutuhkan waktu dan perjuangan, saudaraku. Ayo, tapi berjuang ya, bareng ya. Kita bareng-bareng, Anda tidak sendirian, saudaraku. Kita semua bersama-sama. Ya, semua pendengar renungan The Message pagi hari ini. Kita berjuang bareng-bareng ya. Kita saling menopang, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Kita berjuang bersama. Kita mau membelokkan keinginan kita kembali kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kesenanganku, selera jiwaku mulai direkam ulang kembali, di restart ulang lagi. Hanya Tuhan saja kesukaan hidupku. Kita arahkan hidup kita ke Tuhan. Kita mati-matian berjuang. Seperti kita mati-matian mencari uang, kita harus lebih dari itu. Seperti kita mati-matian untuk bisa bertahan dalam hidup ini. Kita bertahan untuk kehidupan kekal kita juga. Dengan hidup benar, mencintai Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Amin, saudaraku. Sekali lagi katakan dalam jiwamu, Tuhan pemuas dahaga jiwaku. Ya, ulang sekali lagi, Tuhan pemuas dahaga jiwaku. Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjuang hari ini. Selamat beraktivitas. Saya berdoa Tuhan memberkati langkahmu hari ini. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkatimu. God bless you.